Tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap ramai disuarakan di media sosial baru-baru ini. Fenomena ini menjadi cerminan suara masyarakat yang resah terhadap kondisi yang sedang terjadi di negeri ini. Tagar kabur aja dulu menggema sebagai buntut rasa frustasi masyarakat mencari pekerjaan di negerinya sendiri. Rendahnya upah hingga ketimpangan sosial yang menjadi pemicu utama. Sementara itu, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Indonesia turun ke jalan menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui aksi Indonesia Gelap. Para mahasiswa juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang mana salah satunya untuk membiayai program makan bergizi gratis. Mereka khawatir adanya efisiensi anggaran ini akan berdampak terhadap naiknya biaya pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana anggota DPR RI merespon hal ini? Pemirsa, tagar Indonesia Gelap dan juga kabur aja dulu menggema di media sosial baru-baru ini, di mana tagar tersebut banyak disuarakan di media sosial Twitter maupun Instagram. Terkait dengan tagar kabur aja dulu, banyak yang menilai bahwa tagar ini merupakan rasa frustasi dari para pemuda ataupun masyarakat di Indonesia, sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri. Dan terkait dengan tagar Indonesia Gelap, ini merupakan sebuah aksi yang digalakan oleh mahasiswa yang berkoalisi dengan koalisi masyarakat sipil yang merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Lalu bagaimana anggota DPR RI merespon kedua tagar ini? Sudah bersama saya Bapak Edi Wuryanto dari fraksi PDI Perjuangan selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Pak Edi, terima kasih sudah mau kami undang kembali di Kabar Nusantara. Sama-sama Mas Alfat, sehat selalu. Saya undang Bapak karena Bapak pas lagi di Komisi 9 nih Pak. Kabur aja dulu terkait dengan ketenaga kerjaan. Betul. Itu di bawah Bapak. Betul. Dan Indonesia Gelap juga kemarin adanya efisiensi anggaran yang salah satunya untuk program makan bergizi gratis dan ada di Bapak juga sama mitranya. Betul. Jadi ini sangat pas sekali. Pas. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu terkait dengan tagar kabur aja dulu nih Pak. Bagaimana Bapak melihat terkait dengan suara atau aspirasi masyarakat terkait dengan kabur aja dulu ini Pak? Mas Alfa tadi mengatakan anak-anak muda sekarang frustasi. Iya. Kalau tahun 90-an atau 80-an, orang frustasi itu biasanya nulis di dinding. Iya. Bahasanya madesu. Masa depan suram. Itu dulu. Itu di jembatan-jembatan juga banyak Pak. Makanya itu bentuk ekspresi orang frustasi. Oke. Bahwa masa depan suram. Oke. Dan orang yang kalau berlanjut ya, orang dengan gangguan jiwa itu diawali dengan hal-hal seperti ini. Oke. Nah karena itu zaman berubah. Sekarang anak-anak muda nggak mungkin dong nulis madesu di dinding. Iya. Maka yang ketangkap Satpol PP, iya tangkap lah nanti. Maka sekarang yang ada adalah hashtag. Oke. Kabur aja dulu itu kan bagian dari frustasi. Mengapa? Orang sudah sekolah, biaya tinggi, orang sudah investasi waktu, tenaga, pikiran semuanya. Lalu mencari pekerjaan sulit. Orang tidak ada harapan. Lalu lihat situasi transisi kepemimpinan yang dia berharap bisa menyelesaikan persoalan ini. 100 hari kerja indikator-indikator itu nggak kelihatan. Lalu itu menambah kegelisahan, lalu secara berjamaah muncullah begitu ada orang menginisiasi kabur aja dulu, direspon berjamaah. Itu menjadi gerakan sosial. Jadi ini hal yang wajar menurut saya dalam fenomena situasi anak-anak muda sekarang kehilangan harapan hidupnya. Pak, berarti Bapak menilai ini memang real aspirasi masyarakat atau yang mereka rasakan, bukan settingan Pak ya? Siapa yang bisa men-setting ini? Oke. Partai politik.
PDI Perjuangan nggak mungkin dong. Nggak bisa. Ini nggak mungkin. Ini fenomena yang bergulir algoritmanya. Nah, kita lihat sekarang ya, mengapa kerja sulit? Kan Kementerian Investasi mengatakan pertumbuhan pekerjaan hanya sekitar 1,1 juta per tahun. Betul. Tingkat angkatan kerja kita per tahun ada 4 juta. Clear ya? Berarti ada selisih dong, sekitar 3 jutaan. Ini kemana mereka? Kan pasti menganggur dong. Nah ini kalau nggak diselesaikan oleh pemerintah, pasti Indonesia semakin gelap. Karena itu hal-hal seperti ini menjadi tantangan pemerintah. Kenapa pemerintah? Orang dapat pekerjaan layak, hidup layak, itu hak setiap penduduk. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, pasal 27 ayat 2. Itu hak ya. Menjadi kewajiban siapa? Kewajiban pemerintah. Nah sekarang pemerintah dengan transformasi kepemimpinan Pak Prabowo yang baru ini, hal yang paling mendasar hal seperti ini harus diselesaikan. Itu kewajiban pemerintah. Siapa lagi? Tapi memang sesulit itukah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia? Dari kacamata Bapak melihatnya. Nah sekarang perekonomian kita sulit. Menurun lah ya. Pertumbuhan ekonomi kita turun. Otomatis investasi turun. Investasi pun masuk hanya soal yang padat modal. Yang padat karya rendah. Artinya serapan tenaga kerjanya rendah dong. Lalu kemudian misalnya investasi turun. Sekarang yang sekarang terjadi nih, pabrik-pabrik garment tutup, PHK di mana-mana. Menteri Perdagangan dikritik nggak bisa menseleksi barang-barang impor. Kalau Indonesia dibanding Cina, ya jauh lah. Mereka sudah high teknologi, kita masih manual. Ya pasti seritek gulung tikar dong. Nah kalau ini terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi turun, PHK di mana-mana, angkatan kerja meningkat, lalu lapangan pekerjaannya turun, kalau Anda jadi anak muda, Anda punya hope nggak? Saya akan mengetik kabur aja dulu kabur juga, aja Pak. Dulu. Dan pemirsa ini ada juga Pak terkait dengan testimoni dari warga negara Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri selama beberapa bulan. Mari kita simak pemirsa. Berikut ini. Karena peluang dan kesempatan bekerja di luar negeri itu terbuka sangat luas. Dan udah pasti upah minimumnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Saya rasa bekerja di luar negeri kesempatannya sangat terbuka bagi semua orang. Apalagi di sini tidak ada batasan soal umur ya. Yang saya harap juga pembahasan undang-undang soal pembatasan umur harus dibahas di parlemen di Indonesia. Karena saya baru bekerja di luar negeri itu 4 bulan yang lalu, yang saya rasakan saya bisa menabung lebih banyak dari sebelumnya. Terus udara di sini juga bersih, kalian bisa lihat udaranya minim sama polusi juga. Jadi untuk secara kesehatan itu udah pasti meningkat. Sudah tentu sangat sesuai dengan ekspektasi ya, apalagi perusahaan di sini sangat mementingkan soal dana pensiun. Apabila pekerja sudah tidak mampu lagi untuk bekerja seperti biasa, perusahaan sudah menyiapkan dengan nominal yang cukup. Ya Pak, menanggapi tadi Pak, yang ada 2 ya warga negara Indonesia yang sudah bekerja di Australia, mereka merasakan mendapatkan pekerjaan yang layak di atas pekerjaan yang ada di Indonesia dan merasakan sesuai ekspektasi nih Pak, ditambah udaranya sehat, jadi lebih sehat, pendapatannya mereka bisa nabung untuk masa tua, bahkan pensiunan itu juga sudah dijamin. Gimana Bapak melihat suara-suara para warga negara Indonesia yang sudah bekerja di sana, Pak? Dunia semakin sempit, globalisasi sudah nggak mungkin dibendung lagi. KTP hanya di dompetmu aja. Dalam pergerakan orang boleh masuk keluar antar negara. ASEAN Economic Community, East Asia Free Trade Area, Komprehensif Ekonomi Partnership of East Asia. Semua dibuka, masing-masing negara membuka diri. Jepang silahkan, pekerja migran Indonesia mau ke Jepang dibuka. Bahkan kemarin gara-gara ramai kabur aja dulu, Jepang Korea, langsung tiba-tiba Australia, Amerika, Eropa, semua membuka diri. Jadi
kalau mau dilihat sisi positifnya, tagar ini sebetulnya justru mendorong anak-anak muda untuk bekerja di luar negeri. Anda paham ya, orang Indonesia kuliah, ingin bekerja di mana? Rata-rata ingin jadi PNS, ingin bekerja yang tidak jauh dari rumahnya. Kamu lahir Tangerang, sekolah Tangerang, kuliah Tangerang, kalau bisa kerja di Tangerang, menikah dapat orang Tangerang. Orang akan berkelana ke luar negeri, minat orang Indonesia lemah. Nah sekarang ada gerakan orang ingin kerja di luar negeri, ini memutar balik. Jadi ada motivasi yang tinggi, yang dulu motivasinya rendah. Maka mestinya pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk bagaimana memfasilitasi mereka biar bekerja di luar negeri. Pak, menurut data BPS tadi juga Bapak sudah menyebutkan data dari Kementerian Investasi. Nah, saya punya data dari BPS, Pak. Pada Agustus 2024, itu jumlah pekerja formal di Indonesia itu baru mencapai 42%. Sedangkan 57% sisanya itu masih informal, di sektor informal. Nah, bagaimana strategi pemerintah untuk menggenjot ini, mewadahi para yang mau bekerja di sektor formal untuk lebih membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, Pak? Ya investasi harus dibuka dong. Berarti Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi. Kemudian investasi, perizinan macam-macam yang dulu pernah digelorkan dilakukan dong. Saat ini belum, Pak. Apakah investasi dalam negeri atau luar negeri itu akan membuka lapangan pekerja yang formal, yang tetap ya. Yang kedua, yang paling rumit adalah kesiapan SDM kita. Anak-anak kuliah di perguruan tinggi, high quality university-nya harus dijaga dengan baik. Ijazah mereka harus betul-betul connect dengan dunia kerja dan dunia industri. Tidak cukup dengan itu, sertifikasi kompetensi harus dilakukan agar nyambung antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, ekosistem ini Indonesia lemah. Masih lemah? Masih lemah. Antara sekarang banyak perguruan tinggi tumbuh, tapi kualitinya dipertanyakan. Banyak orang sarjana, tapi ketika ditanya keahlian kerjamu apa, tidak ada. Maka dunia industri, dunia kerja nggak nyambung dengan university. Oleh karena itu perlu bridging. Ini perlu pelatihan kompetensi, keterampilan upskill. Perlu direkognisi dalam bentuk sertifikasi kompetensi agar dunia kerja percaya dong. Nah, inilah lubang besar kelemahan yang harus dilakukan oleh negara kita dalam membangun ekosistem ini. Nah, peran Mendikbud, peran Mendikti, lalu peran Menaker, ini tiga kementerian berkesinambungan. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Pak, ini juga ada yang menarik terkait dengan tadi juga statement dari salah satu warga yang sudah bekerja di luar negeri bahwa untuk mendapatkan pekerjaan atau di Indonesia itu terlalu banyak ada aturannya. Nah, juga banyak yang bilang kalau bisa kungfu deh kalau untuk mendaftar pekerjaan. Tadi juga yang di warga negara yang di Australia tadi itu juga adanya batasan umur. Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, apakah ada yang menghambat untuk para anak muda ini mendapatkan pekerjaan, Pak? Ada nggak aturan-aturan yang menghambat itu, Pak? Yang menghambat sih tidak, tapi yang memfasilitasi mereka itu minim sekali. Contoh begini ya, saya ambil contoh sekarang saya baru bertemu orang Jepang yang ke Indonesia. Dia butuh sopir, driver. Nah, untuk menjadi sopir di Jepang, itu sekarang Jepang butuh 24.000 sopir di Jepang. Kalau Anda ke Jepang, itu sopir-sopirnya itu tua-tua, 80 tahun, 75 tahun, masih nyopir itu. Nggak masalah? Ya, karena nggak ada lagi orang yang nyopir. Mereka butuh 24.000 sopir Indonesia. Tapi kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menyopir di Jepang, mereka harus school driving dulu, mereka harus uji kompetensi, uji SIM dulu. Begitu masuk ini semua ekosistem dirampungkan, nyopirlah Jepang. Nah, kalau bisa, school drivingnya ala Jepang bawa ke Indonesia dong. Lalu uji kompetensinya dibawa ke Jepang dong. Dibawa ke Indonesia dong. Sehingga SDM yang sudah siap ini tinggal ke sana. Tapi mana ada kita? Contoh itu satu. Dua, perawat. Hampir semua rumah sakit di seluruh dunia kekurangan perawat di negara maju. Masyarakatnya enggan jadi perawat. Indonesia ada sekitar 600 sekian perguruan tinggi keperawatan. Lulusan mereka pada nganggur jadi honorer yang gajinya nggak macam-macam lah, yang banyak ngeluh lah. Sekarang kalau you punya sertifikat kompetensi prometrik untuk menjadi perawat di Timur Tengah, kalau you punya sertifikat itu you nggak melamar, tapi kamu dilamar oleh mereka. Nah,
sertifikat kompetensi informatik dibawa dong ke Indonesia. Mengapa Indonesia nggak punya? Mengapa kita harus ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina? Ini hal yang diharuskan oleh negara. Jadi menyiapkan SDM tidak semudah menggoreng tempe, bro. Ini perlu proses panjang, dan umumnya proses panjang itu tidak dilakukan secara baik di Indonesia. Akibatnya apa? Unskill, low skill. Ya akhirnya seperti ya, ini. Akhirnya juga kabur jadi apa? Nanti kabur jadi bantu rumah tangga, masalah. Nanti kabur bekerja di misalnya kapal yang di tengah laut, masalah. Ini profil SDM kita. Jadi kalau ingin naik ya upskill, sertifikasi, rekognisi, baru dipasarkan. Baik Pak Edi, ini masih sangat menarik dan kita akan membahas terkait dengan hashtag selanjutnya yang juga menarik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa kembali lagi dalam program Kabar Nusantara, dan Pak, tadi kita sudah membahas satu tagar nih, kabur aja dulu, dan tadi untuk menyelesaikannya tidak semudah menggoreng tempe, kata Bapak ya tadi ya. Nah ini ada juga tagar Indonesia Gelap, ini juga dinilai menjadi rasa ketidakpuasan para mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh pemerintah. Saat mendengar tagar atau Bapak melihat Indonesia Gelap, apa yang ada di benak Bapak atau di pandangan Bapak terkait dengan tagar ini? Ya dalam negara demokrasi ya oke. Nggak apa-apa. Oke. Ya kan itu dimulai dari transisi kepemimpinan. 100 hari kerja. Dibaca dong seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang terjadi efisiensi kita 306 triliun. Ini bukan efisiensi lagi. Bukan hanya soal ATK, bukan soal rapat-rapat yang dikurangi. Ini sudah menyangkut kebutuhan masyarakat yang vital. Ya KIP, PIP, pelatihan magang, pelatihan tenaga kerja mandiri dan macam-macam. Ini semua kan kebutuhan masyarakat. Ini yang kedua sekarang perekonomian kita memburuk. Semua akan mengatakan itu. Yang ketiga pekerja formal turun jadi orang miskin. Lalu PHK di mana-mana. Kelas menengah turun. Kelas menengah turun dong. Turun. PHK di mana-mana. Perusahaan tutup. Gimana nggak gelap? Bapak menilai gelap. Iyalah. Artinya ini informasi, ini masukan dari rakyat bahwa pemerintah diberi sinyal nih, pemerintah harus melakukan sesuatu dong. Ini yang penting justru di sini. Apapun dalam negara demokrasi, mau langsung, mau tidak langsung, mau menyakitkan atau menyenangkan, diterima dengan positif. Berarti aksi Indonesia Gelap ini jangan dinilai sebagai pemberontakan atau pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat Indonesia baik-baik. Ya demonya baik-baik. Saya kira mahasiswa ekspresinya juga oke-oke saja. Dan ini fakta, datanya ada lengkap. Menurut saya is oke. Dan Bapak tadi juga berbicara terkait dengan efisiensi anggaran. Dan salah satu tuntutan mahasiswa itu juga menyoroti terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Betul. Tapi ada yang menarik dari mahasiswa itu merasa antar kementerian ini nggak kompak. Di saat mengeluarkan suatu kebijakan efisiensi anggaran atau di Itpres nomor 1 tahun 2025, sebelumnya kan mantan Mendikti Saintek menyatakan bahwa ini akan ada berpotensi kenaikan UKT. Tiba-tiba Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak akan kenaikan UKT. Apakah di saat keluarnya Inpres ini tidak ada satu suara dulu Pak seperti itu sehingga di masyarakat ini tidak terjadi kegaduhan? Pasti koordinasi antar menteri nggak clear. Berarti belum kompak terkait ini? Belum kompak. Memahami efisiensi yang diperintah Pak Prabowo pada level menteri nggak clear. Yang kedua, efisiensi ini dilakukan secara mendadak. Bahkan kami pun di DPR harus melakukan rapat maraton untuk mencermati apa sih maksud efisiensi ini. Nah ternyata efisiensi ini yang kami khawatirkan betul, bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tapi juga efisiensi program-program strategis yang memang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Jadi saya wajar dong kalau antar menteri berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Ya, nah ini tugas siapa? Ya tugas Pak Presiden dong. Rapat terbatas diaktifkan dong, diintensifkan dong. Supaya ada kekompakan tadi Pak ya? Dong, karena kok apapun panglimanya Presiden. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini nggak akan terjadi kalau komando Presiden dengan para menterinya clear. Tapi kan sekarang udah nggak jadi menteri Pak yang berbicara itu. Ya kan soal
soal itu pasti hanya kalau soal pembangkangan sih tidak. Itu pasti hanya soal perbedaan pemikiran dan sudut pandang. Oke, Pak, juga dari aksi Indonesia Gelap ada 13 tuntutan aksi. Salah satunya juga terkait dengan program MBG, Pak. Nah, mahasiswa sih tidak menolak terkait dengan MBG, tapi perlu dievaluasi. Bagaimana Bapak melihat terkait dengan hal ini? MBG ini adalah jawaban Pak Presiden terhadap janji politik. Oke, jadi janji politik disampaikan kepada publik, publik memilih, dia harus menyelesaikan dong. Ini saya kira kesatria. Ya. Tetapi bahwa masyarakat yang dilayani terlalu gemuk, anggarannya besar, semua dapat. Sementara kondisi ekonomi kita nggak baik-baik saja. Kita bukan negara seperti Luxembourg, Finlandia, yang mereka keuangannya mantap. Jadi keinginan dan realita itu tidak sepadan? Karena itu, tujuannya apa sih MBG itu? Kan sebetulnya mengatasi masalah malnutrisi pada anak-anak kita yang pada usia sekolah. Nah, apakah semua anak-anak Indonesia mengalami malnutrisi? Kan tidak. Kalau yang tidak disupport dengan MBG, mereka hanya dilihat saja tuh makanan. Karena dia biasa makan Starbucks, dia makanan Korea, makanan Jepang, makanan orang Jakarta. Lalu dikasih makanan MBG, apa ini? Anakmu aja kalau pagi dikasih tahu tempe, telur aja dilihat dulu, minta sanggulnya nggak mau makan. Lalu ada sekelompok anak yang miskin. Yang ini dikhawatirkan kalau nutrisinya nggak bagus, otaknya pertumbuhannya nggak bagus, kecerdasan IQ-nya turun, mana mungkin jadi manusia yang unggul, kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, MBG ini mau kemana? Mau mengatasi apa? Output-outcome-nya apa? Kalau output-outcome-nya membuat badan ini sehat, otak kita bagus, lalu ada sekelompok orang yang memang membutuhkan, ini priority dong. Jadi Bapak melihat ini sebenarnya perlu dievaluasi. Misalkan secara berkala dulu, misalkan dari daerah 3T dulu, atau bisa difilter dari orang-orang yang sebenarnya tidak mampu dulu dengan kondisi karena keuangan kita yang masih memerlukan efisiensi anggaran untuk program tersebut. Jadi harus dilakukan seperti itu. Komisi 9 masih memantau desain MBG itu seperti apa sih? Ini yang perlu dikelirkan dulu. Belum ada desainnya ya sudah ada, tapi ya berubah-ubah wajar lah. Ya, kita beri kesempatan lah pemerintah. Ya. Lalu kemudian mesti dipayungi dengan regulasi dulu. Setelah clear, regulasi anggarannya clear, lapangannya seperti apa. Kan baru berjalan beberapa bulan. Dan ini juga efektif kan Januari, Februari, mungkin Februari, Maret lah. Jadi kami masih memberi kesempatan kepada pemerintah, MBG-nya jalan dulu. Nanti kalau awal-awal sudah kami kritik, kami harus ketat, nanti nggak fair dong. Jadi kami masih melihat, tetapi bahwa secara filosofi, output-outcome-nya apa dulu? Bapak belum melihat kejelasan output dan outcome dari program ini. Seluruh penduduk dapat makan siang gratis, usia-usia sekolah atau masa pertumbuhan anak-anak, kalau seluruh penduduk negara mampu, bagus. Kalau mampu, bagus. Tapi kalau sampai mengorbankan kepentingan orang miskin, harusnya bisa kuliah, nggak bisa kuliah, itu, Pak. Harus mengorbankan anak-anak yang ini nggak punya keterampilan untuk bisa bekerja, dikorbankan. Ini mengorbankan yang lebih fundamental lagi, ya ini perlu kita evaluasi. Karena kemarin itu juga yang menjadi kekhawatiran mahasiswa ya Pak. Efisiensi anggaran untuk diprioritaskan juga ada salah satunya untuk program MBG yang harus akhirnya di sektor pendidikan terkena pangkas. Akhirnya mereka juga bersuara perut kenyang tapi idenya seperti itu. Nah, apakah sepadan Pak dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daripada yang tadi, daripada memaksakan untuk ke semuanya dulu, kenapa nggak secara berkala gitu Pak? Ya, saya berharap bisa berkala. Koordinasi Bapak dengan pemerintah seperti apa? Ya, ini kita sampaikan pada BGN harus berkala. Prioritaskan yang membutuhkan. Itu sudah disampaikan? Oh, udahlah. Terutama orang miskin yang tinggal di daerah perbatasan, pedalaman, desa, pelosok, kepulauan, macam-macam lah ya. Ini kan membutuhkan kan, orang NTT, mohon izin ya, bukan saya mengatakan NTT, memang status nutrisinya kurang baik. Kalau di Jawa Tengah ya daerah Brebes, Blora itu kan banyak tuh. Jadi
hal-hal seperti ini perlu disegmentasi. Oke, dan ya saya kira nanti akan kita ikuti perkembangannya MBG ini, kita awasi bersama-sama. Akan diawasi bersama-sama, dan juga ada terkait dengan sebuah merasa masyarakat di birokrasi sedang adanya efisiensi anggaran, tapi di level tertinggi malah merekrut staf sus nih Pak. Apakah sepadan atau seperti apa Pak? Mas, dunia manajemen kita itu sekarang sudah didukung oleh data. Data tidak hanya terkoneksi tapi terintegrasi. You tinggal klik semua data muncul. Iya. Ini memudahkan seorang pimpinan mengambil keputusan dengan data yang begitu mudah kita peroleh. Artinya sebetulnya birokrasi kita cenderung ramping. Birokrasi kita cenderung desentralisasi. Karena kebutuhan data yang demikian cepat kita peroleh. Karena itu saya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu senang dengan birokrasi yang gemuk. Bapak sekarang kalau mau efisien, mestinya birokrasi harus efisien dan efektif. Karena semua data sudah terintegrasi dengan baik. Semua mau butuh apa, data ada semua. Jadi nggak perlu dipecah-pecah lagi, Pak? Nggak perlu dipecah-pecah lagi. Ya staf ahli boleh lah, tapi secukupnya. Menteri boleh lah, secukupnya. Kan banyak menteri yang bisa diefisienkan. Iya. Tapi kalau kemudian yang tidak bagus itu, kalau kemudian menyangkut program-program kerakyatan ikut dipangkas, ini yang nggak boleh. Yang langsung bersentuhan atau berimpact langsung dengan masyarakat. Betul, nggak boleh. Jadi 100 hari kerja pemerintah seperti apa Bapak melihatnya? Ya kan publik sudah membaca. Saya nggak perlu komentari. Dan itu ditunjukkan oleh kaum intelektual. Apakah anak-anak mahasiswa bukan kaum pemikir? Ya ini calon ilmuwan, calon-calon pemimpin bangsa. Jadi saya pikir siapapun itu kita harus hormati sebagai renungan kita, refleksi kita, agar kita bisa menjadi lebih baik. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama Bapak Edi Wuryanto yang juga di komisi-komisi sidang-sidang ini terus vokal menyuarakan dari suara-suara masyarakat. Dan tagar Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu ini menggema dan sudah direspon oleh pihak-pihak di pusaran kekuasaan. Namun yang menjadi menarik Pak, ada tagar seperti ini, Indonesia Gelap. Bahkan direspon kau yang gelap. Kabur aja dulu, ada yang merespon, ya udah kabur aja. Kalau bisa jangan balik lagi. Nah, respon-respon seperti ini, komunikasi politik seperti ini, apakah sudah betul Pak untuk menanggapi tagar-tagar seperti ini Pak? Saya tanya sama kamu ya, kalau kamu di rumah frustasi. Iya. 1 hari frustasi di rumah, 2 hari frustasi, 3 hari frustasi. Kamu perlu keluar rumah nggak? Pasti kamu ingin suasana lain kan? Oh, maksudnya keluar rumah. Iya, pasti keluar rumah dong. Ya. Apalah, pokoknya kabur lah. Iya, main, nongkrong, dan lalu tiba-tiba kamu pulang ke rumah lagi, lalu bapak mengatakan, ngapain lo pulang? Karena minggat aja. Lo digitukan bagaimana perasaan? Sakit hati, Pak. Sakit hati, Pak. UAS itu bagi seorang pemimpin mahal. Nah, negara sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya UAS. Punya kebijaksanaan. Dia tidak hanya merespon secara positif, tapi juga harus mencarikan solusi terbaik untuk anak-anaknya. Karena apapun yang anak mereka. Jadi menurut saya, pemerintah jangan terlalu overacting dalam menanggapi ini. Nanti kalau sama-sama overacting, hubungan anak dan bapak menjadi nggak bagus. Keluarga jadi rusak. Jadi komunikasi-komunikasi seperti apa Pak? Konkretnya gitu, misalkan untuk menanggapi, ini kan di media sosial, tagar ini kan namanya tadi Bapak bilang ada anak frustasi. Ini harus seperti apakan untuk mengatasi anak-anak frustasi ini gitu loh Pak? Jadi kalau anak menjerit, orang tua yang baik harus di belakang anak itu dengan berwibawa. Itu komunikasi yang baik. Itu filsafat Jawa ya. Jadi anak perlu didengarkan kebutuhannya apa. Lalu dia keinginannya apa. Lalu orang tua ngasih apa. Jadi negara ini mesti fokus pada high quality. Sumber daya manusia. Yang sudah saya sebutkan tadi. Mulai kuliahnya, sekolahnya, kuliahnya, pelatihannya, uji kompetensinya, hubungkan dengan dunia kerja, semua difasilitasi dengan baik. Masukkan investor yang kemudian connect dengan dunia pendidikan kita. Ini ekosistem. Kalau Indonesia gagal
mengambil policy ini, maka yang terjadi nggak match tuh antara SDM dengan dunia kerja, nganggur, ya udah gelap. Oke, Pak, kalau misalkan kita tarik nih Pak terhadap program-program pemerintah atau yang udah kelihatan dulu deh 100 hari ini Pak, itu sebenarnya program-program pemerintah itu bagus-bagus loh Pak. Efisiensi anggaran. Siapa sih yang nggak pengen efisiensi anggaran? Itu kan bagus. Anggaran yang tadinya mungkin tidak berguna untuk masyarakat bisa berguna. Kemudian MBG, makan bergizi gratis. Itu kan juga menurut saya nih bagus Pak. Kan untuk bisa orang yang biasanya nggak makan atau siswa-siswa yang biasanya susah makan siang ini menjadi makan. Tapi program-program yang bagus ini kenapa selalu mendapatkan sentimen yang negatif di masyarakat? Apa yang salah? Ya bagus dalam hal tertentu, tapi nggak semuanya bagus. Efisiensi tadi saya katakan, kalau efisiensinya ikat pinggangmu terlalu kencang sampai kemudian mengganggu hak orang kuliah, hak untuk ikut pelatihan, hak untuk orang bekerja, ini kamu potong semua, itu nggak bagus. Jadi efisiensi bagus kalau untuk hubungan birokrasi. Rapat harusnya sehari snacknya 10 kali, nggak ada snack, air putih kayak orang Jepang. Kunjung ke Jepang, ke Cina, apa ada pernah snack? Paling air putih doang. Negara maju loh ya. Ini yang dikurangi, tapi yang lain jangan dong. Apalagi MBG tadi sudah kita bahas, ya kan? Mana yang mau kita proteskan nih, outcome-nya apa nih? Kalau itu untuk, kan desain program pasti ada outcome dong. Lalu ada program, ada data, ini mesti diperbaiki. Oke ya. Ini hal-hal yang bagus. Nah, bagaimana kok publik tidak melihat ini sebagai positif, sentimen negatif gitu loh Pak. Semua berawal dari komunikasi. Saya nggak mengatakan hal-hal yang kasar dalam merespon komunikasi ya. Tapi beberapa pejabat kita nggak wise. Jadi komunikasi yang terjalin hanya satu arah seperti itu maksudnya? Atau seperti apa? Ya. Tidak ada diskusi dengan masyarakat. Saya harus ngomong apa? Misalnya pernyataan-pernyataan yang harusnya nggak keluar. Respon harusnya ditanggapi orang baru mau tenggelam, orang nggak bisa berenang, mau tenggelam, nggak dikasih pancing atau pelampung, nggak bagus. Ini soal style komunikasi. Jadi mari kita perbaiki itu agar diterima positif dengan publik. Jadi public relation-nya nggak jalan Pak ya antara pemerintah dan ke masyarakat karena program apapun, ini diskusi Pak, menurut saya program apapun, sebagus apapun program pemerintah, jika memang seperti Bapak tadi katakan, komunikasinya tidak bagus atau public relation-nya nggak bagus, itu akan susah diimplementasikan ke masyarakat jika masyarakat terus masih mendapatkan sentimen negatif. Di dalam kehidupan itu ada patron, ada klien. Masyarakat itu klien yang harus dilayani. Patronnya siapa? Pemerintah. Nah, hubungan patron-klien ini dasarnya adalah saling percaya. Trust. Trust itu. Trust itu mahal. Lalu, siapa yang paling bertanggung jawab untuk membangun trust ini? Kan pemerintah. Jadi, bangunlah dengan baik. Pemimpin-pemimpin Republik ini harus menjadi patron yang baik bagi kliennya. Ini dasar fundamental. Kalau ingin segala sesuatu diterima baik oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan publik yang tinggi. Karena kepercayaan publik yang tinggi itu modal dasar untuk membangun Indonesia lebih baik. Baik, ini sangat penting ya pemirsa. Kepercayaan publik itu menjadi modal dasar bagi juga pemerintah untuk melaksanakan program-programnya tadi. Karena akan susah ya Pak ya. Kalau masyarakat tidak percaya akan susah diimplementasikan hingga level bawah. Sebaliknya, kalau distrust, orang nggak percaya, apapun diterima negatif. Enggak dipercaya oleh orang tuamu, pulang ke rumah, enggak disapa. Rumah jadi gelap, nggak nyaman. Mau tidur nggak bisa. Akhirnya kabur aja daripada dimarahi sama bapakku. Terus untuk membalikan kepercayaan publik tersebut, harus apa nih pemerintah dalam waktu dekat ini Pak? Fokus pada program-programnya. Saya kira, saya meyakini Pak Presiden punya niat luhur yang bagus. Seorang patriot, seorang yang apapun dikorbankan untuk rakyatnya. Dan pasti punya banyak desain yang mungkin belum kita pahami. Maka rakyat beri waktu kepada Presiden dan Menteri
untuk menjalankan program-programnya sambil terus kita awasi. Oke. Tentu pada titik tertentu nanti akan dijawab apakah yang selama ini didesain dan dilaksanakan akan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Oke. Dan tentu harapan kita jangan gelap dong. Indonesia harus lebih terang dong. Oke. Ini sedikit lagi Pak terkait dengan suara-suara tagi merespon tagar Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Ini kembali lagi saya mengajak diskusi Bapak bahwa persepsi saya suara-suara ini atau masyarakat yang menyuarakan Indonesia Gelap dan juga Kabur Aja Dulu ini justru menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap negaranya, bukan sebagai bentuk pemberontakan atau pembangkangan. Karena namanya kritik itu juga kritik yang membangun ya Pak, itu tentu mendukung kemajuan sebuah negara. Nah Bapak melihatnya hal yang sama atau ada yang berbeda? Sama. Karena banyak menganggap ini sebagai sebuah pemberontakan nih Pak. Enggak. Menghambat program-program yang ada di Tidak, pemerintah. saya melihat masih kondusif. Oke. Anak-anak mahasiswa juga mengajukan tuntutan. Oke. Ada berapa? 13? Iya. 13 juga bagus semua. Dan itu logik. Oke. Jadi dalam negara demokrasi, check and balance, publik memberikan balancing pada pemerintah atau parlemen memberikan balancing pada pemerintah itu dalam kerangka untuk perbaikan. Oke. Jadi nggak ada niat ingin menghancurkan republik ini. Iya. Nah, ini mari kita bangun dengan baik. Kata kuncinya komunikasi. Komunikasi. Jadi makanya tadi juga terkait dengan Bapak menyebutkan check and balances itu juga menjadi salah satunya tugas dari DPR. DPR Bapak juga di Komisi 9 akan terus komitmen Pak untuk mengawal program-program pemerintah supaya tepat sasaran dan sebagainya. Jadi perjuangan jelas loh. Oke. Pengawasan kritis. Kan dalam negara kita nggak ada oposisi. Oke. Tapi di luar pemerintahan. Iya, kami harus memberikan sudut pandang yang berbeda. Kami harus memberikan data. Kami harus memberikan solusi sebagai bagian kontribusi parlemen untuk membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang mereka ciptakan. Jadi menurut saya, it's okay. Jadi check and balancing jalan dengan baik. Dan justru kalau tidak ada yang kritis, paduan suara, nanti orang merasa besar kepala. Kalau orang besar kepala bahaya. Dalam dunia ini orang yang paling berbahaya adalah orang yang terlalu percaya diri dan sombong. Itu akan hancur. Jadi Bapak mendukung terkait dengan misalkan ke depan ada sesuatu hal lagi terkait kebijakan pemerintah, tagar-tagar seperti ini disuarakan lagi, nggak masalah? Ya, kalau itu ada data, ada fakta, is okay. Jadi menurut saya apakah mau tagar apa, karena sekarang dunia semua digital, jadi menurut saya sekarang perangnya di perang digital, menurut saya itu sebagai bagian dari media untuk menyuarakan keinginan publik. Jadi Indonesia gelap atau tidak Pak? Ya kita tunggu waktu aja tuh. Tunggu waktu? Iya, dan saya berharap tentu harus terang dong. Harus terang? Ya, harus terang dong. Harapan saya. Harapannya terang? Harus terang dong. Baik, terima kasih Pak Edi sudah berdiskusi bersama Kabar Nusantara membahas terkait dengan keresahan-keresahan yang tentu anak muda Pak. Yang kalau anak muda banyak yang kabur ke luar negeri, generasi-generasi emas bagaimana bisa mewujudkan generasi emas di 2045. Betul Pak ya? Ya. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kami terkait dengan bagaimana merespon tagar Indonesia Gelap dan juga Kabur Aja Dulu bersama Bapak Edi Wuryanto. Dan Bapak Edi Wuryanto tadi juga berkomitmen di Komisi 9 DPR dan juga Bapak Edi Wuryanto sebagai anggota Banggar ya Pak, di Badan Anggaran juga untuk terus mengawal program-program pemerintah supaya tepat sasaran. Sekian Kabar Nusantara kali ini, sampai jumpa.